Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi jenengan menyinggung masalah ruh, di mana perpaduan atau korelasi daripada ruh itu adalah hakikat. Ketika menjawab apakah ahlus syariah ini bisa masuk surga, lalu sama antum dijawab mungkin tapi tidak pasti. Teringat pada salah satu sabda Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Jadi Rasulullah menyatakan yang masuk surga itu adalah semua umatku kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, yang taat, patuh, tunduk, mengikuti jejak langkahku, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Dan yang tidak mengikuti jejak langkahku, berpaling daripada ajaranku, kata Rasulullah, dialah orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Yang kami tanyakan, di dalam kitab Sirrul Asrar karangan Al-Imam Asy-Syaikh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada sebuah penjelasan bahwa pembagian daripada ruh ini ada empat. Ada ruhul jismani, ada ruhul rawani atau yang disebut dengan ruhus sironi, ada ruh sultani, dan ada ruh qudsi. Perpaduan ini sama dengan ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu hakikah, baru ilmu ma'rifah. Atau juga perpaduannya sama dengan tajallil athar, tajallil af'al, tajallil sifat, dan tajallil dat. Sebenarnya perpaduannya itu bagaimana? Soalnya tadi menyinggung masalah ruh. Ternyata ruh itu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani masih dibagi menjadi empat. Kami mohon penjelasan tentang ruh ini secara detail biar jamaah semuanya bisa memahami dengan baik dan bisa mencernanya dengan benar. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjabarkan tentang ruh, ya, ada satu ayat yang mengatakan ruh itu urusannya Allah, ya, bukan urusanmu Muhammad, tapi urusannya Allah. Kamu cuman kolilan, taunya hanya sedikit. Artinya apa? Jangan mandang Rasulullah itu dari sisi makhluk. Jangan memandang Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultan Aulia dari sisi makhluk. Biar enggak ada kontradiksi dengan ayat itu. Satu. Nomor dua, tadi disebutkan tentang ajaran Rasulullah yang harus kita ikuti. Sampai di mana kita mengetahui ajaran Rasulullah? Sampai di mana? Apakah hanya syariat? Ataukah juga hakikat? Memang dalam hadis tersebut dikatakan seluruh umatku yang mengikuti dan menteladani aku. Cuman pertanyaannya, sudah sampai di manakah kita menteladani? Kita mengikuti beliau ajaran ini sampai di mana? Aku bertanya sekarang, pernahkah Rasulullah sholat itu nggak ketemu Allah? Alias nggak khusyuk? Pernah? Adakah hadis yang menyebutkan? Setahu saya tidak ada. Pernahkah Rasulullah ketika melakukan apapun itu keluar dari lillah, terus kita kembalikan evaluasi diri kita? Sedikit aja tentang sholat. Sudahkah kita sholat kita
itu sudah memenuhi target. Kalau belum, jangan kita ngaku-ngaku sudah mengikuti apa ajaran Rasulullah dengan lengkap. Jangan dulu. Kalau menurut surat Ali Imran ayat 31 tadi, yang dimaksud fattabi'uni, ikuti ajaranku. Umat Islam itu mayoritas hanya memakai dan mengikuti syariatnya saja. Wong syariatnya saja banyak yang khilaf kok. Kita itu banyak yang khilaf. Beda pendapat. Kebanyakan kita sebagai umat Rasulullah itu hanya mengikuti mayoritas dari sisi syariahnya saja. Dari sisi akhlak istimaiyahnya saja. Sementara sedikit sekali yang mau untuk kesempurnaan pengajaran beliau dari sisi akhlak ilahiyah. Ini fakta loh Pak. Fakta. Ingat. Kurang alim koyo opo iblis terhadap kita. Luwih alim Pak. Justru kealiman beliau itu menjadi penghalangnya dia itu untuk menjalankan perintah Allah. Bahkan menolak. Artinya ilmu kealiman kita bisa menjadi hijab. Menjadikan sebab hati kita takabur. Menjadi hati kita hasud. Menjadi hati kita riya. Menjadikan hati kita, mohon maaf loh ya. Dan seluruh umat manusia pasti ngalami seperti ini. Tidak dari ilmu, dari harta. Tidak dari harta, dari kedudukan. Kedudukan bisa jadi pangkat, jabatan, atau nasab. Bisa jadi. Itu menjadikan alasan munculnya buah pohon. Apa itu di dalam neraka itu pohon apa itu namanya? Zakum, pohon zakum. Berbuah riya, takabur, hasud, dan macam-macam. Hati-hati. Jadi kealiman kita di dalam ilmu syariah, jikalau kita tidak betul-betul mempunyai akhlak ilahiyah, hati-hati ya, itu bisa akan memunculkan sifat di dalam dada kita. Apakah takabur, apakah hasud, apakah riya. Berbagai macam sebab. Lah, mestinya kita umat Islam khususnya, menurut saya wajib hati berakhlak ilahiyah. Pun titik. Sebab di situ memakai yuhbibkumullah, tidak lepas dari cinta. Cinta berarti hubungannya dengan ruh, dengan hati. Berarti dalam. Niki saya cuman keisaran Pak ya. Tapi bukan berarti syarat itu harus diikuti, terserah Anda. Sebab wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron, kata Allah. Muhammad, kamu itu hanya memberikan kabar aja. Kabar baik. Mana bentuk kabar baik? Mensarankan ruhaniyah atau hati kita berakhlak ilahiyah. Wa nadhiron, peringatan bagi mereka yang tidak percaya. Itu
dibenahi dulu hati kita dengan akhlak ilahiyah. Setelah betul-betul kita itu membenahi hati dengan akhlak ilahiyah, wujudnya adalah uzlah niki, ilmu, amal, istiqomah, takwa, maka barulah itu betul-betul mengikuti Rasulullah dengan sempurna. Karena kita manusia tidak hanya jasmani loh Pak, juga rohani. Makanya wahai saudaraku, khususnya umat Islam, jangan hanya kita itu mengikuti Rasulullah di syariatnya saja ajaran, jangan. Tingkatkan ke hakikat supaya bisa mencapai makrifat pada Allah. Akhirnya sholat Anda sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah ini. Dalam hadis lain pernah Rasulullah itu memberikan sayembara terhadap para sahabat. Siapa hai sahabat yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Pada saat itu semuanya tidak bisa kecuali Sayyidina Ali, dan itu pun sebelum salam beliau hatinya melihat serban hijau. Berarti miturut hadis ini untuk mencapai sholat yang khusyuk itu susah, sawulit. Lah ngoten nggih. Jangan dikira para sahabat nggak bisa, Pak. Itu contoh. Siapapun kita, apapun status kita, dukura kaya apa ngelmu kita, sundul langit ya. Jikalau hati tidak berakhlak ilahiyah, tidak bisa, Pak. Mungkin dalam hadis lain juga memberikan satu pernyataan ketika saat Sayyidina Ali pulang dari perang, beliau pahanya kena panah, Pak. Ya, kena panah. Panah itu kalau ditarik sakit, diteruskan juga sakit. Beliau bersabda, nanti cabutlah waktu aku sholat. Setelah beliau itu sholat, bertanya, sudahkah kau cabut? Berarti waktu itu beliau ruhaniyah sudah masuk di alam fana. Enggak terasa sudah. Ini alam fana, jenengan tidur dicokot lemut, nyamuk. Waktu tidur loh Pak, enggak terasa tak? Tapi nanti kalau sudah bangun baru rasa. Berarti tidur itu belajar belajar memfanakan diri. Jadi hadis yang pertama tadi jangan disimpulkan Sayyidina Ali enggak bisa apalagi kita. Jangan gitu Pak. Itu boleh memperkerdil upaya umat. Kalau bahasa saya, siapapun kita, apapun status kita, tatkala hati tidak uzlah, tidak masuk di dalam alam fana, enggak bisa Pak. Tetap kalau kita kerjaannya itu belantik wedus, yuk ingat wedusnya. Iya Pak. Nah, inilah kejujuran di dalam hati kita. Nggak bisa kita tutup-tutupi. Iya. Ini terkait masalah ajaran yang harus kita ikuti dari Rasulullah. Cuman saran saya aja. Jangan kita hanya mengambil dari sisi syariatnya saja Pak. Ambillah dari sisi hakikatnya. Hujah saya Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Udkhulu dom lebuwa sira fi silmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurna. Mana kesempurnaan Islam di mana?
Yang dipanggil amanu bukan ya ayuhal muslim, apalagi ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal ladina amanu. Berarti iman kita belum ihsan. Ngoten lho itu. Kalau sudah ihsan, mengapa harus dipanggil? Orang yang sudah ketemu saya, mengapa harus saya panggil? Olehnya saya panggil karena belum ketemu. Cak, sini Cak. Nah, karena belum ketemu. Saya panggil. Makanya udhulu itu adalah amar, perintah. Perintah jenengan untuk menyempurnakan keislaman sampean. Artinya jangan syariat doang. Naik ke hakikat. Biar bisa mencapai makrifat. Lah, perkara apa yang kusampaikan ini tentang fafiru ilallah. Ini fafiru ilallah. Inilakum minhu nadhirum mubin. Saya tidak punya hak untuk wajib dipercayai. Enggak. Saya enggak ada hak untuk memaksa jenengan juga tidak. Lihat, nadhirum mubin. Saya hanya memberi nasihat peringatan aja. Ini Rasulullah statusnya terhadap umat ketika membawa ajaran itu enggak ada paksaan. Udah. Wes. Ini saran saya tatkala mengikuti ajaran Rasulullah kafah itu jangan disyariat saja. Kalau kita ngaku-ngaku mengikuti, ayo kita evaluasi hati kita waktu sholat. Masih ingat selain Allah? Kalau masih, jangan ngaku-ngaku dulu kalau kita dengan adanya kita secara fisik menjalankan perintah, meninggalkan larangan, kita sudah dikatakan pengikuti kanjeng Nabi belum, Pak, belum. Dalam ayat lain, akhlaknya bagaimana Rasulullah? Hatinya, hulkin, budi luhur. Budi luhur bisa muncul dalam hati kita. Budi luhur itu apa, Pak? Enggak ada hati sifat hasud, ria, takabur, enggak ada. Iki budi luhur. Iku kecuali kita itu manakala mau uzlah. Baru sakit menjadikan hati yang berbudi luhur. Oke. Lalu bagaimana masalah ruh ini? Tadi penanya ada 4 tahap. Ibarat tajalli, tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli asma, tajalli dat. Ngenten Pak. Nggih ngapunten. Isim nama menungso. Sifat wujud anani menungso. Af'al penggawean jenengan. Dat aran roh. Ini. Jadi ada roh jisim. Nggih, jasad sampean disebut sifat. Sifatullah, asmaullah, asma yaitu asma manungso, sifatullah berarti wujud manungso, af'alullah berarti jenengan iki punya gerakan, datullah berarti wujudi roh. Lah iku lho sampean tajalekno sedaya, sampean tajalekno. Apa sih tajali? Meniadakan selain ahad. Makanya disebut tajali asma, tajali sifat, tajali af'al, tajali dzat. Ini disampaikan Allah untuk memahami surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Wujude Allah iku di awal ya di akhir. Di zahir ya di batin. Tapi jenengan harus mempunyai sistem syuhudul wahdah fil kasroh. Masuk di dalam alam ahadiyah untuk bisa masuk ke alam ahad. Ahadiyah itu apa Pak? Jenengan ini meringkas semua apa yang banyak tadi diringkas.
Misalkan nama Allah. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai As-Sabur 99. Ringkes jadi satu, masukkan di wadah namanya Allah. Nah disitulah nanti akan muncul nama Ahad yang ke-100. Dijawab di dalam surah Toha ayat 14, yaitu yang disebut Innani anallah. Bahasa umum ilahun wahid. Bahasa surat Al-Ikhlas, Allah iku ahad. Udah itu. Makanya ada tanya nama yang 100 yang mana? Anda harus melewati dulu alam ahadiyah dulu. Setelah alam ahadiyah baru masuk ke alam ahad. Lah itulah nanti. Lah caranya uzlah wis. Titik bundelane ada di uzlah. Sehingga ketika sampean tajali asma, semua nama-nama daun, nama jenengan, nama orang lain semuanya diahadiyahkan. Makanya itu namanya tajali asma. Tajali sifat wujud jenengan. Sekarang manusia saja. Sak jagat ini jumlahnya triliunan, Pak. Ada yang sama? Enggak ada. Banyak tapi tidak sama. Niku sampai harus kalau masuk di dalam tajali asma, tajali sifat, jenengan harus ringkes masuk di dalam alam ahadiyah. Untuk bisa masuk dalam tajali sifat, yaitu ahad, kembali lagi uzlah. Sekarang tajali af'al, penggawean, perilaku, semua gerakan apapun, entah kita, entah apa daun, entah makhluk apapun, harus sampai tajalikan. Caranya jenengan harus masuk di alam ahadiyah untuk bisa masuk ke alam ahad. Sistemnya uzlah. Sekarang roh, tajalikan. Nama roh tajalikan. Roh pada diri saya, pada diri jenengan. Wis semuanya. Masuklah ke alam ahadiyah, baru nanti bisa ke alam ahad. Kembali lagi sistemnya jenengan adalah uzlah, mengamalkan fungsi daripada degir sirul asrar. Bahasa sederhana ringkas, Pak. Ruh itu ahadkan. Biar enggak ada nama, isim, sifat, af'al, dat. Ringkes. Baru. Inilah yang kumaksud uzlah niku memberikan satu cara spesifik, simple, lewat sirul asrar. Udah. Makanya, mengapa ada satu makalah, jikalau kau beruzlah masuk dalam alam ahadiyah, syariatnya kudu kuat. Betul. Jikalau kau masuk di dalam pendidikan hakikat menuju makrifat amaliyah, syariatnya harus kuat. Betul. Apa yang kumaksud syariat? Ilmu. Ilmu tentang masalah ruhaniyah sampai kudu pahami. Itulah ilmu tauhid. Dan ini syariat. Sebab ini Pak, laksana kita akan bisa membenahi televisi rusak manakala kita menguasai ilmu elektro. Masuk di akal ya? Ini, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan TV itu bisa nyala lagi kalau Anda berangkatnya itu tidak mengerti ilmu elektro. Karena posisi rusak. Ruhaniyah kita rusak, Pak. Tidak akan bisa sampai pada Allah, ketemu hidup, manakala ilmu untuk menghantarkan keesaan pada Allah tidak kita pelajari.
Bukan syariat yang dimaksud ilmu yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Tentang dohiriyah, enggak. Cuman kita yang enggak paham. Maksudnya ilmu syariat itu kita memahami ilmu yang mengatur dalam urusan jasmani. Bukan, perilaku jasmani bukan. Wong ini perilaku rohani kok. Makanya saya katakan, jenengan ingin melakukan ritual perjalanan ruhaniyah untuk suluk menuju Allah harus dimodali dulu ilmunya. Dan ilmunya ini saya sebut sebagai ilmu syariah. Ini syariat masihan, kulit ini masihan ilmu. Walaupun sebutannya adalah ilmu hakikat, tetap saya katakan syariat. Mengapa saya katakan syariat? Di luar ranah ahad. Masuk ilmu kok. Inilah maksudnya sebetulnya itu. Sebab mohon maaf, kalau kita sudah tua dituntut untuk yang dimaksud ilmu syariat itu syariatnya jasmani, mohon maaf, kapan kita terus belajarnya tentang ilmu syariat hakikat? Sementara umur kita tidak tahu kapan game. Padahal jalannya cuma satu, hada siratul mustaqim. Itu adalah jalur la ilaha illa anta wa ana. Nggih ngapunten, menawi masih ada gap mohon maaf. Saya hanya memberikan saran aja. Jenengan umpama sudah tua, disuruh mondok lagi, belajar ilmu syariat, munggu syariati wong syariat umum. Gimana? Ya seadanya Pak. Seadanya jenengan ikut syariat sapiro yus kuwi. Ya itu aja. Sing penting ilmu syariat hakikat jenengan pahami supaya sholat sampai biar enggak angger sholat. Sungguh loh Pak. Ini fakta loh ya. Fakta. Kita sholat belum mencapai target sesuai apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau belum mencapai target, jangan kita ngaku-ngaku sudah patuh dengan ajaran Rasulullah. Nek secara dohir oke, tak akoni. Ya, walaupun khilaf memakai madhab berbagai madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, monggo. Tapi ruhaninya. Kita lihat perjalanan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kasih contoh. Sebelum beliau kasih contoh, beliau itu sudah ada. Sebelum dia memerintahkan terhadap umatnya untuk melakukan, Rasulullah itu sudah melakukan terlebih dahulu. Itulah uswatun hasanah maksudnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang ditanyakan Bapak tadi sudah benar. Mengapa sih dikatakan ruh? Karena masih kesebut makhluk. Ada pembagian 4 tadi. Makanya dalam kitab-kitab yang lain ada yang mengatakan ya tajali nama, tajali sifat, asma, af'al, dzat. Lah, hemat saya. Lepasen nama-nama itu. Bingungi sampean. Bingungi. Ahadiyah kan. Bukan berarti saya menyalahkan makalah yang tadi loh, enggak loh ya. Menurut saya udah di dalam diri kita manusia ada jasmani, ada rohani. Wis piyak-piyakane, cabang-cabange sampai ahadiyah no. Sampai masukkan di alam ahadiyah supaya menjadi nama satu. Ruh. Udah. Kalau seperti ini, jenengan nanti aku yakin gak kejebak di dalam alam mukasyafah. Sebab wis saya sendiri aja, jangan sampai jenengan ngelampai. Susah Pak kita keluar. Kalau sudah masuk di dalam alam mukasyafah, susah keluar. Sebab apa? Wa yasudduna an sabilillah. Jenengan digewandoli
ambek sogeh sampean akhirnya jenengan khawatir melarat. Jenengan dikawandoli ambek rasa rumangsa alim jenengan akhirnya takut asor. Loh, estu Pak, estu. Lah, apa pengalaman yang sudah saya alami? Nek isok kalau bisa jangan terulang korban berikut. Makanya saya memberikan sistem simple mawon. Uzlao. Tadi saya katakan, lepaskanlah urusan-urusan di akal kita itu tentang dunia bersamaan dengan ruhaniyah jenengan, ya hati jenengan, masuklah di dalam nafas tadi. Udah, yakinkan, imankan, rasakan bahwasanya ilahun wahid itulah yang mengeluarkan napas keluar masuk. Wes nanti jenengan dibimbing sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi bukan berarti dikatakan salah. Orang mengerti satu persatu apa sih sifat dat asma af'al. Enggak, mboten salah. Niku tergantung jenengan iki berjalan itu menuju jalan tol, lewat tol apa lewat umum miyak-miyak monggo kerso. Dan itu semuanya tidak ada yang salah. Nggih, lanjut.